Let's go. Ayo teman-teman, kita berada di lokasi terbaru ini. Di lokasi ini memang kita janjikan tadi untuk lebih mengulas lagi ya, mengulas tentang rumah-rumah yang memang yang dijadikan tempat tinggal dulu masyarakat Betawi. Cuman kita juga tadi berkomunikasi dengan pihak pengelola. Cuman untuk lebih kita masuk ke dalam itu memang tidak didapat, kita nggak dapat izin ya untuk lebih bagaimana mengulas kembali rumah-rumah adat. Memang kita belum dapat izin, tapi kita bisa menunjukkan kepada teman-teman di sinilah rumah-rumah yang memang kita sampaikan tadi, berupa rumah-rumah adat yang memang dulu masyarakat Betawi tinggal di semua tempat yang ada di wilayah Jakarta. Inilah rumah-rumah yang memang dulu masyarakat Betawi tinggalin. Nah, kita berada di halaman depan ya. Di halaman depan teman-teman bisa melihat hanya sebatas sedikit untuk bisa mengulas tentang ciri-ciri dari rumah adat Betawi ini. Rumah adat Betawi ini memang untuk keseluruhan rumahnya itu memang terbangun dari kayu ya. Jadi kayu, ada juga dari bambu. Nah, terus untuk atapnya, kalau dulu masyarakatnya memakai daun-daun yang berupa daun kirai, apapun yang memang bisa untuk bertahan lama, karena memang dari sisi panas ataupun kena hujannya, otomatis daun untuk atapnya itu sering mereka pakai itu daun-daun yang memang bertahan dengan hujan itu ya. Jadi untuk sekarang memang kalau untuk atap memang sudah tergantikan dengan berupa genteng. Tapi kalau untuk kontur rumahnya itu semuanya dari kayu ya. Jadi ornamen-ornamen yang memang masyarakat Betawi dulu sangat-sangat kreatif sekali ya, sangat kreatif sekali dari sisi keindahan dari rumah tersebut. Jadi ada beberapa ornamen-ornamen yang memang berada di rumah ini sangat-sangat sejuk kelihatannya rumahnya ya. Jadi penghuni yang memang dulu tinggal di dalam rumah juga merasa sangat sejuk, karena memang dari sisi jendelanya kah, angin-angin yang memang dari di atas jendela ada angin-anginan itu juga sangat-sangat luas. Jadi memang sangat sangat menyejukkan rumah di dalam penghuni rumah yang memang yang menempati rumah tersebut ya. Jadi di sini teman-teman kalau untuk berkunjung ke sini melihat sendiri apa yang memang berada, apa yang ada jadi daya tarik untuk di Setu Babakan ini, untuk teman-teman datangin di sini sangat sangat bisa sekali. Jadi kalau untuk video yang untuk kita tunjukkan ke umum memang kita nggak dapat izin. Jadi untuk melihat teman-teman datang ke sini untuk melihat mungkin ya sangat-sangat mendapatkan izin, apalagi ini kan berupa kebudayaan. Jadi saya mengundang teman-teman untuk datang ke rumah-rumah ataupun tempat-tempat wisata yang memang dibangun ya, dibangun oleh pemerintah yang ada di DKI ini untuk melestarikan budaya, melestarikan berupa rumah-rumah adat yang memang dulu masyarakat Betawi tinggalin, ataupun sisi keseniannya juga. Jadi di sini banyak banyak sekali yang memang bisa teman-teman dapatkan, yang bisa teman-teman apa namanya terpuaskan hati teman-teman untuk apa namanya berupa pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin mungkin teman-teman belum sepenuhnya tahu ya. Jadi untuk di sini itu sangat-sangat referensi sekali untuk teman-teman datangin, karena memang dari sisi biaya untuk masuk ke sini itu hanya untuk parkir motor saja. Jadi teman-teman hanya bayar di pintu masuk, sesudah itu terserah teman-teman mau kemana saja. Untuk yang ada di Setu Babakan ini dengan luas 32 hektar yang memang ada area ini, itu semua teman-teman bisa teman-teman kunjungin. Nah, jadi di sini itu juga apa namanya ada patung yang memang berupa kesenian juga, patung ondel-ondel yang memang menciri khas banget ya, menciri khas sekali tentang kebudayaan yang ada di wilayah Jakarta ini. Jadi untuk patung ondel-ondel tersebut itu juga istilah kata mungkin ada campuran kebudayaan ya teman-teman, dari
dari sisi Tionghoanya, dari sisi Sundanya, dari sisi Jawanya juga, terus dari sisi Arabnya juga. Jadi apa namanya, kebudayaan yang tercampur-campur inilah menjadilah kebudayaan Betawi tersebut ya. Jadi untuk dari sisi keindahan yang memang bisa teman-teman dapatkan untuk di wilayah ini, kesejukannya, asrinya tempat. Jadi sangat-sangat terpuaskan hati teman-teman apabila teman-teman datang berkunjung ke tempat ini. Jadi saya bersama dengan tim bisa ya memberikan hal-hal positif yang memang bisa saya ungkap sedikit ya, sedikit untuk teman-teman. Jadi di sini di sisi pinggir dari setu tersebut memang banyak sekali istilah kata pendatang-pendatang ataupun wisatawan yang memang datang ke sini itu hanya untuk menikmati udara segar sambil makan ya, makan apa yang memang wisatawan-wisatawan ini kepengen, karena memang banyak sekali makanan-makanan yang memang khas banget ya, khas banget dari makanan Betawi ini. Ada berupa kerak telur, berupa soto mie, apapun banyak, memang banyak teman-teman yang memang bisa teman-teman nikmatin dari sisi kebudayaannya, dari sisi alamnya, dari sisi kulinernya juga teman-teman. Nah, kuliner yang memang yang ada di Setu Babakan ini beragam sekali teman-teman, beragam sekali. Jadi insya Allah saya meyakini kalau memang teman-teman datang ke tempat ini, teman-teman pasti akan mendapatkan cerita-cerita baru yang memang bisa teman-teman sampaikan kepada sanak famili yang memang belum pernah datang ke sini. Jadi saya di sini sangat-sangat ingin sekali ya, ingin sekali untuk tempat-tempat yang memang sudah diciptakan sebegini rupa bagusnya, paling tidak ada apa namanya pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa teman-teman dapatkan untuk teman-teman sendiri yang memang berkunjung ke sini. Jadi di sini itu alam terbuka hijaunya itu sangatlah bagus sekali ya, dari sisi penjagaannya ya, dari sisi kebersihannya. Memang kalau untuk berupa apa namanya itu sampah-sampah daun yang memang berjatuhan karena memang di ini areanya memang area luas begini ya. Jadi dengan otomatis sampah-sampah daunnya pasti ada yang memang tidak terambil semuanya. Tapi kalau untuk sampah-sampah daun tersendiri pasti ya teman-teman tidak merusak tanah yang ada di sini. Jadi dengan otomatis sampah daun ini akan menjadi pupuk dengan sendirinya. Nah, jadi untuk seluruh sobat Banyu, terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini, karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ya. Terima kasih. Ikutin untuk Sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya Sobat Banyu 0701, Instagramnya serta Instagram kita juga teman-teman boleh ikutin Sobat Banyu Nusantara 0701. Terima kasih untuk semuanya Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Terima kasih.